selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam layanan podcast Kabar Bahalap. Hari ini Jumat tanggal 5 April tahun 2024 bersama saya, Diakon Rustinon Bikajinal dari Majelis Jemaat GKI Palangka 1 Palangkaraya dari lingkungan pelayanan 2. Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas tuntunan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan malam dan tidur kami. Tuhan telah membangunkan kami pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru daripada-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami kepada-Mu ya Tuhan untuk dibentuk seturut kehendak-Mu. Saat ini kami mau membaca akan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kami dapat memahami dan mengerti akan sabda firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 23 dengan perikop mimpi Nebukadnezar. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya raja, kekallah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya." Mereka menjawab pula, "Silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ngulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk, sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku." Para kasdim itu menjawab raja, "Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia." Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang bijaksana dibunuh,
Maka Daniel dan teman-temannya pun berencana akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Asaria teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Renungan kabar bahalap yang ditulis oleh Pendeta Asun SPD dengan judul Akibat Mimpi Nebukadnezar. Nebukadnezar menjadi Raja Babel saat kepimpinannya berlangsung. Nebukadnezar bermimpi. Semua umat manusia karena bermimpi waktu tidur. Ada bermimpi yang bersifat biasa dan ada juga yang bermimpi bersifat khusus. Hal yang memberitahu sesuatu pada diri orang yang bermimpi. Tergantung orang tersebut yang menyikapinya. Sebab terkadang di mimpi juga Allah ingin memberitahukan dan menyampaikan pesan-pesan tertentu bagi orang yang bermimpi. Seperti yang pernah dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab demi masa depan kelanjutan hidupnya. Mimpi yang dialami Nebukadnezar tidak dapat dimengerti dan dimaknai atau diartikan oleh dirinya sendiri, sehingga Nebukadnezar mencari orang yang mengartikannya dan orang-orang yang dipanggil pun tidak mampu untuk mengartikannya. Mereka menerima ancaman dari seorang raja Nebukadnezar. Namun, apabila orang bisa mengartikan mimpinya itu, ia akan diberikan hadiah. Para kasdim yang terkenal dengan ilmu dan kekuatan gaib sekalipun kelihatannya tidak berdaya untuk mengartikan mimpi itu. Mereka menyerahkan kepada Daniel. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akibat dari mimpi Nebukadnezar yang tidak dapat diartikan, maka seluruh umat Israel yang ada di Babel akan dimusnahkan. Allahnya umat Israel tidak tinggal diam. Allah yang berkuasa untuk seluruh kehidupan umat manusia berkarya melalui anak Tuhan yang takut akan Tuhan, seorang yang bernama Daniel. Daniel memperkenalkan kuasa Allah yang menyelamatkan umat Israel melalui keajaiban yang dialaminya, yaitu ketika ia berada di gua singa. Pada waktu Daniel berada di gua singa, dia tidak diterkam singa, sebab Allah menutupi mulut singa itu.
Pesan momen ketika Daniel yang berada di Gua Singa menggambarkan tentang kehidupan umat manusia yang berada dalam keadaan bahaya, ancaman maut, maupun tantangan. Persoalan dan pergumulan jika takut akan Tuhan, berserah pada Tuhan, niscaya mendapat pertolongan dan penyelamatan darinya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar pada saat ini, yang selalu mengajarkan kami untuk berbuat dan bertindak seturut kehendak-Mu. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe podcast ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.